Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Rizky Sinulinga dengan NIM G74218121. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmial Faiz, NIM G74218122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Fitri Ramadhani, NIM J74281126. Di sini saya akan menerangkan atau membahas tentang sejarah lembaga pengelolaan zakat. Islam turun ke dunia sebagai rahmatan lil alamin yang mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam Islam, ajaran zakat merupakan simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi. Perhatian atas fenomena kemiskinan dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Dengan melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Dalam sejarahnya, Islam juga menerapkan zakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Berikut ini saya akan menerangkan penjabaran pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi mengentaskan kemiskinan di sejarah umat manusia. Pada zamannya Nabi Muhammad SAW terdapat 5 jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagang, hasil pertanian, gandum dan buah-buahan, serta rikas, barang temuan. Rikas artinya barang temuan. Selain kelima jenis harta tersebut, harta profesi dan jasa sesungguhnya juga dikenakan wajib zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasionalnya terdiri yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat sebagai struktur amil zakat yang terdiri dari katabah, petugas yang mencatat para wajib zakat, dan yang kedua adalah hasabah, petugas yang menaksir atau menghitung zakat, dan yang ketiga adalah jubah, petugas yang menarik dan mengambil zakat daripada muzaki yang menzakatkan hartanya. Yang keempat adalah khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta yang dizakatkan, dan yang kelima adalah qasama, petugas yang menyalurkan hasil zakat yang telah dikumpulkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terus pada zaman masa sahabat Nabi Muhammad SAW, pola operasional pengaplikasiannya terdapat 4 periode, yaitu pada zaman periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa ini mengalami sedikit kendala sebab terdapat kesalahpahaman dari kalangan suku Arab Badui yang mana menurut mereka zakat merupakan pembayaran sebagai hukuman atau beban yang merugikan, sehingga membuat beberapa umat muslim menolak membayar zakat. Dan di zaman periode Umar bin Khattab, pada masa ini Umar radhiyallahu anhu menetapkan untuk menghapus zakat bagi golongan mu'alaf atau orang yang Kristen masuk ke Islam. Enggan memungut sebagai usyir zakat tanaman karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharaj atau sewa tanah, menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tindakan mengenyampingkan ayat-ayat Al-Quran, melainkan hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Nabi Muhammad SAW. Lanjut yang ke periode Utsman bin Affan. Pada masa ini pengelolaan zakatnya terbagi 2 macam, yaitu zakat al-amwal az-zahira, harta benda yang tampak, yaitu binatang ternak atau hasil bumi yang nantinya dikumpulkan oleh negara. Dan yang kedua yaitu zakat al-amwal al-badhiyah, harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi, yaitu uang, barang, dan perniagaan yang nantinya diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri
sebagai bentuk self assessment. Dan yang periode Ali bin Abi Thalib pada masa terjadi ketidakstabilan yang merupakan akibat dari adanya peperangan dan pertempuran dan pertumpahan darah. Namun Ali tetap fokus dalam pengelolaan zakat tersebut. Dengan adanya peperangan tersebut, Ali bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan pengemis buta yang beragama non-muslim. Ali menyatakan bahwasanya biaya hidup mereka ditanggung oleh Baitul Mal. Pada masa Ali, jenis barang-barang yang wajib zakat yaitu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat. Dan pada selanjutnya yang tadi saya jelaskan itu adalah pada zaman sahabat-sahabat Nabi, dan ini saya akan menjelaskan pada zaman tabi'in, pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, operasional pengelolaan zakat telah berhasil dan sukses sebab yang memimpin ialah Umar bin Abdul Aziz. Yang mana ia memiliki beberapa faktor utama untuk bisa mengoperasionalkannya. Pengelolaan zakat ini agar bisa berhasil dan sukses. Berikut adalah faktor-faktor yang utamanya. Yang pertama adalah adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Dan yang kedua, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat. Dan yang ketiga adalah kesadaran di kalangan muzaki atau yang mau membayarkan zakat atau yang mau menzakatkan hartanya yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Dan yang terakhir adalah adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir adalah pada masa modern. Pada zaman modernnya, pada masa ini sistem pengelolaan zakat sudah berjalan dengan baik. Namun, terdapat perbedaan pada tiap-tiap sistem operasionalnya di beberapa negara seperti Saudi Arabia, Sudan, Kuwait, Yordania, dan Malaysia, Pakistan. Perbedaan tersebut ditetapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah masing-masing tiap negara. Dalam penghimpunan di tiap negara sudah memiliki tugasnya masing-masing dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah penghimpunan lembaga pengelolaan zakat yang terdapat di tiap-tiap negara. Di Saudi Arabia, penghimpunan di bawah kendali Departemen Keuangan yang diberi nama Maslahah Az-Zakah Al-Dakha atau bisa dibilang kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan. Dan di negara Sudan, dalam penghimpunannya berada dalam satu atap dengan penghimpunan pajak. Dan di negara Pakistan pengelolaannya bersifat sentralistik atau bisa disebut dengan Central Zakat Funds. Dan di Yordania operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh kota tersebut yang biasanya disebut Komisi Zakat. Dan di negara Kuwait, sistem operasionalnya dikelola oleh kelompok yang biasa disebut dengan Bais Az-Zakat yang bertugas dalam perencanaan dan menghantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuannya di masa mendatang. Oke, lanjut ke pengertian dari lembaga pengelolaan zakat. Dari segi Islamnya, zakat merupakan yaitu arti atau pensucian terhadap harta-harta yang telah kita miliki. Secara istilah berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi 1 nisab dan akan diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang ditentukan. Di dalam Al-Quran, zakat telah disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besarnya itu beriringan dengan kata sholat. Jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah yang mana untuk kebaikan harta, memberikan fakir miskin, maka jumlahnya mencapai 115 kali. Sedangkan menurut negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
Banyak pengertian mengenai zakat. Yang pertama, zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, zakat adalah hukum Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Yang ketiga, zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga solidaritas sosial. Pernyataan rasa kemanusiaan dalam keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya atau kepada golongan asnaf atau penerima zakat. Dalam konsep kenegaraannya seharusnya zakat menjadi bagian utama dalam penerimaan negara, bukan hanya dijadikan pengurangan penghasilan pajak, sebab itu akan mengurangi pendapatan negara. Zakat harus dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek mengenai zakat. Keberadaan lembaga zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat dan disingkat adalah BAS, dan Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAS. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di agama Islam. Semua kegiatan berpusat pada BAS, kota atau kabupaten yang dibantu oleh BAS, tingkat kecamatan sampai BAS tingkat keseluruhan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAS merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh dari untuk masyarakat sebagai wadah yang menjabatani segolongan masyarakat yang beragama Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat dan golongan masyarakat yang berhak untuk menerima zakat. Lembaga zakat juga merupakan lembaga sosial karena berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pertemuan atau interaksi antara masyarakat yang berstatus sosial sebagai muzaki atau berstatus sebagai mustaki. Lembaga amil zakat yang diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu berbadan hukum, memiliki data muzaki dan data mustahik, memiliki program kerja, memiliki pembukuan dan melampirkan pernyataan yang bersedia diaudit. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Ada beberapa hal tujuan zakat menurut amanah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang tadi. Yang pertama adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang kedua adalah meningkatkannya fungsi dan peranan
peran peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna. Nah, sedangkan hikmah zakat antara lain adalah satu. Yang pertama adalah menghindari kesenjangan sosial antara agniya dan duafa. Yang kedua adalah pilar amal jama'i antara agniya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Dan yang keempat adalah alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang-orang jahat. Yang kelima ungkapan rasa syukur atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan yang keenam untuk pengembangan potensi umat. Dan yang ketujuh mendukung moral kepada orang yang dan yang ketujuh adalah mendukung moral kepada orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir adalah yang ke-8 menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat Islam. Selain itu juga zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda transcendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan dalam kehidupan manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah yang baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan sosial antara masyarakat di lingkungan sosialnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang asas dan prinsip lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama yaitu asas lembaga pengelolaan zakat. Sebagai sebuah lembaga, pastinya di sini memiliki sebuah asas yang menjadi pedoman kinerjanya. Dalam UU nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa asas lembaga pengelolaan zakat diantaranya yaitu yang pertama, syariat Islam. Nah, di sini dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelolaan zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari perekrutan pegawai hingga sampai pendistribusian zakat. Yang kedua, amanah. Artinya, lembaga pengelolaan zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh semua orang maupun oleh semua kalangan. Yang ketiga, kemanfaatan. Lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik. Mustahik di sini yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat, keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelolaan zakat harus mampu bertindak adil. Bertindak adil dalam artian dalam membagi pendistribusian zakatnya maupun adil dalam organisasi dan segalanya. Yang kelima, kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat. Yang keenam, terintegrasi. Apa sih terintegrasi ini? Yaitu pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang terakhir yaitu akuntabilitas. Nah, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua, tentang prinsip lembaga pengelolaan zakat. Kedua lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sama-sama memiliki tugas untuk mengelola zakat yang berasal dari para muzaki sehingga dapat disalurkan dengan baik pada mustahik. Selain itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, pengelolaan harus berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka. Yang ketiga, menggunakan manajemen dan administrasi modern. Yang keempat, badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan baik-baiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik lembaga pengelola
pengelola zakat. Menurut Sudewoh menyatakan bahwa di Indonesia terdapat 2 lembaga yayasan, namun karakteristiknya berbeda. Yang pertama ini adalah lembaga nirlaba. Dan lembaga nirlaba sendiri itu merupakan suatu institut atau sebuah perusahaan yang mana dia didirikan bukan untuk mencari laba sedikit pun. Nah, dari mana kira-kira sumber dana lembaga nirlaba ini? Sumber dana lembaga nirlaba sendiri dari donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga. Melihat tugas dan fungsi lembaga pengelola zakat, maka sudah jelas lembaga pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Sebab itulah lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba. Apa saja sih? Yang pertama itu sumber daya. Sumber daya ini baik berupa dana maupun barang yang berasal dari para donatur, di mana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada lembaga pengelola zakat dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan. Lalu yang kedua, menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut. Yang ketiga, kepemilikan lembaga pengelola zakat tidak sama dengan organisasi bisnis, melainkan milik umat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika lembaga pengelola zakat dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan pada para pendiri. Lalu untuk lembaga pengelola zakat sendiri memiliki karakteristik tersendiri, yang mana membedakannya dengan organisasi nirlaba, yaitu terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Lalu yang kedua, sumber dana utamanya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, memiliki dewan pengawas syariah dalam struktur organisasinya. Selanjutnya, mengenai jenis dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. Nah, jenis-jenis dana ini yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat ini terdiri dari 4. Yang pertama dana zakat, dana infak dan sedekah, dana wakaf, dan dana pengelola. Untuk dana zakat sendiri, dia memiliki 2 jenis, yaitu dana zakat umum dan dana zakat khusus. Apa itu dana zakat umum? Dana zakat umum ini merupakan dana zakat yang diberikan oleh muzaki kepada lembaga pengelola zakat tanpa permintaan tertentu. Maksudnya, lembaga pengelola zakat ini bebas memberikan dana dari muzaki tersebut untuk diserahkan atau disalurkan kepada para mustahik siapa saja. Maksudnya tetap dalam artian tetap dalam 8 golongan asnaf tersebut. Lalu untuk dana zakat yang khusus ini, yaitu merupakan dana zakat yang diberikan oleh para muzaki kepada lembaga pengelola zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya dana zakat ini mau disalurkan kepada siapa? Misalnya kepada anak yatim, atau para duafa, atau para fakir miskin, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada dana infak dan sedekah. Nah, dana infak dan sedekah ini sama seperti halnya dana zakat, yang mana pada dana infak dan sedekah juga memiliki 2 jenis, yaitu umum dan khusus. Untuk umum sendiri sama halnya seperti dana zakat yang umum, yang mana untuk dana infak dan sedekah umum ini dia para donatur memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat tanpa persyaratan apapun. Nah,
itu berarti kan bebas. Lembaga pengelola zakat itu bebas memberikan dana tersebut pada siapa. Lalu untuk yang khusus, dia kebalikan dari yang umum, yaitu kalau yang umum itu tanpa persyaratan, sedangkan yang khusus itu harus ada persyaratan tertentu yang harus dilakukan oleh pengelola zakat tersebut, seperti mau disalurkan kemana dana ini, mungkin ke wilayah tertentu, misal di wilayah A atau B, seperti itu. Lalu untuk dana wakaf, ini dia menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan pada orang tertentu dengan tujuan yang baik. Lalu dana pengelola ini merupakan hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari yang pertama, hak amil dari dana zakat. Yang kedua, bagian tertentu dari dana infak dan sedekah. Yang ketiga, sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat itu sendiri artinya adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Di sini ada bagian yang tak pernah bisa lepas dari pengelolaan zakat, yaitu muzaki, mustahik, dan amil zakat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ketiganya itu. Apa itu muzaki, apa itu mustahik, dan apa itu amil zakat. Yang pertama, muzaki. Muzaki adalah seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua, mustahik. Mustahik adalah seorang muslim yang berhak mendapatkan bagian dari harta zakat karena termasuk dari 8 asnaf atau 8 golongan penerima. Di antaranya yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mualaf, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam orang yang memiliki utang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai pada bendahara dan para penjaganya. Di sisi lain, amil ini termasuk dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang dijelaskan pada Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskan orang yang berhutang di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab 3 pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat atau biasa dikenal dengan BAS yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat biasa dikenal dengan LAS yang dibentuk oleh masyarakat. Yang pertama, Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. A. Pembentukan Badan Amil Zakat atau BAS. Pembentukan BAS ini merupakan hak otoritas pemerintah, sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAS, baik untuk tingkat nasional sampai hingga tingkat kecamatan. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayah masing-masing, yaitu 1. Nasional, dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri. Kedua, daerah provinsi dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi. Yang ketiga, daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Yang keempat, kecamatan dibentuk oleh camat atas usul Kepala Kantor Agama Kecamatan. B.
Pengurus dan unsur organisasi Badan Amil Zakat. Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat itu sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional. Sedangkan organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur pelaksanaan, unsur pertimbangan, dan unsur pengawasan. Di antaranya yaitu 1. Badan pelaksanaan. Badan pelaksanaan ini terdiri dari ketua umum, beberapa orang ketua, sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pengembangan. 2. Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyaknya dari 10 anggota. Yang ketiga, Komisi Pengawasan. Komisi Pengawasan ini terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. Yang keempat, masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 tahun. Menurut pasal 13 keputusan dari Menteri Agama. C. Kewajiban Badan Amil Zakat. Yang pertama, melakukan kegiatan yang sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Yang kedua, menyusun laporan tahunan. Yang ketiga, mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Yang keempat, menyerahkan laporan kepada pemerintah dan DPR sesuai dengan tingkatannya. Yang kelima, merencanakan kegiatan tahunan. Yang keenam, mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat yang telah diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Kecuali Bas Nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat ke seluruh wilayah Indonesia. D. Pembubaran Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat dapat diganti ulang pembentukannya jika tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibuat. Mekanisme penggantian ulang terhadap BAS melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, diberikan peringatan secara tulis oleh pemerintah sesuai tingkatannya yang telah membentuk BAS. Yang kedua, apabila peringatan tersebut diberikan sebanyak 3 kali dan tidak ada perbaikan dalam organisasinya, maka pembentukan dapat diganti ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali BAS dengan susunan pengurus baru. Kedua, Lembaga Amil Zakat atau biasa dikenal dengan LAS. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat. A. Pengesahan dan pengukuhan LAS. Untuk mendapatkan pengukuhan, sebelumnya calon LAS harus melakukan pengajuan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya ormas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, akte pendirian atau berbadan hukum. Yang kedua, data muzaki dan mustahik. Yang ketiga, daftar susunan pengurus. Yang keempat, rencana program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kelima, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keenam, surat pernyataan bersedia untuk diaudit. B. Kewajiban lembaga zakat. Yang pertama, melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat dan menyusun laporan, termasuk laporan keuangan. Yang kedua, mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa. Yang tiga, menyerahkan laporan keuangan. C. Pencabutan atau pembubaran lembaga amil zakat. Pembubaran lembaga amil zakat ini hampir sama dengan pembubaran badan amil zakat, yaitu yang pertama, diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai tingkatan yang telah membentuk LAS. Yang kedua, apabila peringatan tersebut diberikan sebanyak 3 kali dan tidak ada perubahan dalam organisasinya, maka pembentukan dapat diganti ulang dan pemerintah dapat membentuk kembali LAS dengan susunan pengurus yang baru. Selanjutnya, manajemen pengelolaan hasil pengumpulan zakat.
dalam manajemen pengelolaan hasil pengumpulan zakat ini, Dudin Hafiduddin berpendapat bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga amil ini didasarkan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Yang kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan secara langsung untuk menerima haknya dari para muzaki. Yang ketiga, untuk mencari efisiensi, efektivitas, serta sasaran tepat yang dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Lalu yang keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami. Jika penyelenggaraan zakat itu diserahkan pada para muzaki begitu saja, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap orang-orang yang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti. Dalam prinsip yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan suatu pendayagunaan hasil pengumpulan zakat terdapat kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf atau golongan penerima zakat. Ini harus benar-benar valid, karena untuk memudahkan suatu lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan dananya. Lalu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya, memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat-sangat memerlukan bantuan. Ini dilakukan supaya para mustahik yang sangat-sangat membutuhkan itu dapat terbantu terlebih dahulu. Lalu mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini itu suatu lembaga pengelola zakat dianjurkan untuk memberikan atau menyalurkan dananya tersebut sesuai dengan tempat lokasi yang ditempati oleh suatu lembaga pengelola tersebut. Setelah terpenuhi untuk dalam membantu para mustahik yang ada di wilayahnya, baru kita mencoba membantu untuk menyalurkan dana ke luar wilayah kita. Setelah terpenuhinya poin-poin tersebut, maka secara produktif pendayagunaan hasil pengumpulan zakat itu sudah dapat dilakukan. Adapun usaha-usaha yang berpeluang menguntungkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan dalam pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif harus sesuai dengan prosedur. Yang pertama, melakukan studi kelayakan. Yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif. 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan. Yang kelima, mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan ini haruslah mampu meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat memiliki misi yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan adanya dua lembaga tersebut, itu mampu mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat, sebab semakin banyak dana zakat yang dihimpun, semakin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Selain itu, pemerintahan juga jadi terbantu dengan adanya dua lembaga tersebut, sebab kemiskinan dapat teratasi dan terkelola dengan baik. Untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat agar ingin dan mau untuk berzakat terhadap dua lembaga tersebut, maka dua lembaga tersebut dituntut untuk dalam kepemilikan data muzaki dan mustahik itu harus benar-benar valid, dan dalam penyampaian laporan keuangan itu harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat yang diawasi oleh akuntan publik, serta memiliki amilin atau sumber daya yang profesional dan
program kerja yang bertanggung jawab. Di samping itu, pengelolaan dana zakat perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat. Para mil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat, misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40%-nya untuk zakat produktif. Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat ini dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola produktif dan konsumtif. Yang produktif ini dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, serta pelayanan kesehatan gratis. Lalu untuk yang konsumtif ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui pemberian secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, ataupun tempat ibadah yang mendistribusikan zakat pada masyarakat. Yang terakhir, studi kasus. Dalam studi kasus ini, kami mengambil problematika fundraising zakat yang terjadi di Kota Medan. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab-subbab sebelumnya, bahwasanya dengan adanya lembaga pengelolaan zakat ini dapat memudahkan untuk mengelola zakat dengan baik. Sedangkan pada permasalahan yang dialami Basnas Sumatera Utara menyangkut efektivitas UU adalah kurangnya akan perhatian serta kepedulian dari pemerintah maupun masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat seperti BAS dan LAS. Tidak adanya dukungan atau kurangnya dukungan tersebut dapat mengakibatkan jatuhnya lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam operasional yang semestinya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam mengatasi problematika fundraising zakat, direkomendasikan segera dilakukan pengangkatan pengurus Basnas masing-masing pada provinsi maupun kabupaten atau kota, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Basnas Nomor 1 Tahun 2014. Dengan pengangkatan tersebut, diharapkan pengurus dapat bekerja dengan profesional dalam menghimpun dan menyalurkan zakat. Selain itu, segera direalisasikan pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, di mana diharapkan terdapat perda pemotongan zakat dan instruksi gubernur, bupati atau wali kota untuk pemotongan zakat dari gaji masing-masing pegawai negeri dan BUMN. Dalam upaya penyediaan dan penyiapan pembiayaan Basnas perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRD agar disiapkan anggaran yang memadai untuk operasional Basnas di dalam APBD. Oke, usai sudah presentasi dari kelompok kami. Kesalahan berkata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.